Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ingin berbagi kepada para kolega sekalian, khususnya para dokter hewan yang ada di Indonesia, berkaitan dengan informasi tentang rapid test diagnostik yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan bagi masyarakat. Apa dan apa maknanya mengenai rapid test yang dilakukan pada saat sekarang terjadi pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, para kolega sekalian, bahwa rapid test ini bagi keprofesian kita maupun keprofesian dokter di dokter umum, ini bukan hal yang baru. Ya. Di kedokteran hewan sudah dikenal sejak dulu ada kasus flu burung, avian influenza, kita sudah menggunakan rapid test ini sebagai alat untuk screening atau sebagai deteksi awal. Di samping itu juga, banyak juga alat-alat rapid test ini yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang lain, yaitu seperti pada kucing, panleukopenia, pada anjing misalnya distemper, atau pada sapi ada brucella, bahkan pada rabies. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai pengertian dasar dan manfaat penggunaan untuk screening dan untuk diagnosa penyakit, baik pada hewan maupun pada manusia. Saya berharap informasi ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua, khususnya para kolega dokter hewan di Indonesia. Kami akan coba paparkan presentasinya, yang saya yakin ini bisa memberikan kepada kita informasi ini secara lebih jelas. Jadi judul daripada presentasi ini adalah uji rapid test diagnostik untuk pengertian dasar dan manfaat penggunaannya untuk screening dan diagnosa penyakit baik pada hewan maupun pada manusia. Perlu kita ketahui apa itu rapid test. Rapid test adalah sebuah uji cepat berbasis reaksi imunologik yang dapat dibedakan menjadi dua prinsip, yaitu satu, berprinsip pada antibody captures. Hal ini yang dideteksi adalah antibody, yaitu IgM dan IgG, spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi bukan untuk mendeteksi agen penyakitnya atau bukan mendeteksi virusnya. Seperti kita ketahui bahwa tubuh kita apabila terjadi infeksi, maka tubuh akan segera merespon membentuk yang namanya IgM. Dan kemudian setelah beberapa hari, seminggu kemudian akan terbentuk IgG sebagai antibodi untuk melawan agen infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, rapid test yang berbasis pada antigen capture. Ini merupakan uji yang berbasis pada deteksi agen penyakit. Uji ini untuk mendeteksi apakah ada virus atau tidak di dalam tubuh kita. Namun uji ini membutuhkan jumlah antigen atau virus dalam jumlah titer yang tinggi, sehingga tergantung dari sensitivitas dan spesifitasnya dari alat ini. Sensitivitas adalah apabila dalam jumlah virus yang rendah pun bisa terdeteksi, maka sensitivitasnya dikatakan tinggi. Dan spesifik artinya apabila itu terdeteksi virus
Misalnya virus panleukopenia, ya berarti spesifik itu virus panleukopenia. Tidak mungkin terjadi cross reaction dengan virus yang lainnya. Nah, khusus untuk antigen capture ini hanya sah bila digunakan pada individu yang memang menunjukkan gejala sakit atau individu yang sudah meninggal atau mati. Jadi contoh misalnya ada kucing dengan gejala panleukopenia, dengan diare, kemudian dehidrasi, maka kita boleh curiga dan kita boleh melakukan tes dengan menggunakan rapid test yang khusus untuk panleukopenia. Ini dalam rangka untuk menegakkan diagnosa. Prinsip dasar daripada rapid test, strukturnya adalah terdiri dari sebuah membran yang terdiri dari absorbed pad, yaitu yang menyerap cairannya menuju kepada tempat pemeriksaan, kemudian ada control line, dan ada capture line. Nah, ini merupakan yang dinamakan carton ataupun kertas untuk pendeteksian. Sehingga pada saat dimasukkan di dalam device, itu ada dua tes, yaitu test line dan control line. Ini hampir semua rapid test memiliki device seperti ini. Kemudian ada yang namanya cara kerjanya yaitu immunological reaction, di mana reaksi imunologi ini digunakan pada strip tadi yang hampir mirip dengan ELISA. Yaitu ada dua metode, yaitu sandwich assay, yang deteksi adalah antigen, kemudian serologi assay, yang dideteksi adalah antibodinya. Bagaimana cara kerja sehingga terbentuk sinyal? Jadi di dalam rapid test ini, khususnya di dalam kertas carton tadi, dipasang detektor reagen, kemudian ada membrannya, kemudian ada capture reagennya. Sehingga bila ada analitnya, maka di situ akan ditangkap oleh detektor reagen dan oleh capture reagennya. Jadi contoh ini, untuk yang serologi assay antibody detection, ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada antibody atau tidak di dalam tubuh kita akibat dari infeksi itu. Jadi ini misalnya contoh, ada analit dimasukkan ke dalam tes, kemudian ditangkap adanya good release-nya, kemudian akan menunjukkan hasil positif pada tes dan hasil garis pada kontrol. Jadi bila menggunakan rapid test ini, keduanya harus muncul garisnya, terutama garis kontrol. Apabila garis kontrolnya tidak muncul, berarti bisa dikatakan rapid test ini gagal untuk mendeteksi keberadaan antibodi. Kemudian yang kedua, ada sandwich assay antigen detection, di mana ini untuk mendeteksi keberadaan virus yang ada di dalam darah atau di dalam feses. Di sini juga sama, bila ada sampel, kemudian akan ditangkap oleh good release-nya tadi, dan terbentuk dua garis, yaitu garis positif dan garis yang test line dan garis kontrol. Jadi ini prinsip kerja daripada rapid test tersebut. Kemudian, apa itu rapid test yang berbasis antibodi seperti yang sudah saya jelaskan di atas? Bahwa bila tubuh kita ini terinfeksi, baik di tubuh hewan maupun manusia, terpapar oleh agen penyakit tertentu, maka tubuh pun akan membentuk antibodi yang untuk melawan agen penyakit tertentu itu. Jadi misalnya kita mau melakukan tes panleukopenia, maka apabila terbentuk positif, maka di situ ada antibodi yang memang untuk melawan panleukopenia.
Nah, respon awal daripada tubuh kita adalah segera membentuk yang namanya IgM, antibody imunoglobulin M. Kemudian diikuti setelah 1-2 minggu terbentuk imunoglobulin G. Kemudian imunoglobulin M akan menurun jumlahnya. Nah, kedua antibodi ini akan bersirkulasi di dalam darah. Sehingga apabila kita tes, maka akan ditemukan positif IgG maupun positif IgM. Yang terdeteksi dengan uji ini adalah jejak agen penyakit atau virus di dalam tubuh hewan. Bukan mendeteksi virusnya yang ada di dalam tubuh. Kemudian bagaimana membaca hasil uji rapid test yang berbasis antibodi ini? Penjelasannya hasil tes sebagai berikut. Di dalam device tadi ada 2 yang bisa kita deteksi, yaitu IgM dan IgG. Apabila IgM dan IgG-nya negatif, yang artinya tidak terbentuk garis, maka maknanya adalah seseorang ini ataupun hewan ini tidak pernah terpapar virus penyebab penyakit itu. Artinya tidak pernah. Itu berarti perlu dilakukan pengujian ulang minimal 7 hari kemudian. Apakah betul tidak ada IgM atau IgG? Apabila memang tidak ada IgM dan IgG, maka benar-benar dinyatakan orang tersebut ataupun hewan tersebut tidak terjangkit penyakit virus. Kemudian hasil kedua, bisa juga IgM-nya positif. Kemudian IgG-nya negatif. Nah, maknanya ini adalah yang bersangkutan, hewan tersebut atau manusia tersebut, sudah terpapar virus infeksi akut yang lagi menuju puncak infeksi. Kemudian yang ketiga, bila keduanya positif, antibodi imunoglobulin M-nya positif, antibodi imunoglobulin G-nya juga positif. Ini artinya infeksi puncak sudah mulai menurun dan bisa dikatakan menuju kesembuhan. Namun sebaliknya, yang keempat adalah imunoglobulinnya M bisa negatif, imunoglobulin G-nya bisa positif. Ini artinya infeksi sudah terjadi lebih dari 1 bulan atau bisa menuju ke tingkat kesembuhan. Nah, apa itu rapid test yang berbasis antigen? Seperti sudah saya jelaskan, bahwa yang kita cari adalah virusnya ataupun antigennya. Jadi uji ini berbasis pada deteksi agen penyakit. Uji ini membutuhkan jumlah antigen virus dalam jumlah titer yang tinggi, sehingga tergantung dari alatnya. Kalau alatnya ini mempunyai sensitivitas tinggi, berarti dalam jumlah virus yang tidak terlalu banyak bisa terdeteksi. Namun kadang-kadang bila alat ini sensitivitasnya tidak terlalu tinggi, maka virus itu tidak bisa terdeteksi. Dan ini hanya boleh atau syah bila digunakan pada individu yang memang sudah menunjukkan gejala sakit. Individu yang sudah meninggal atau mati dengan gejala penyakit tertentu. Jadi misalnya pernah ada kasus yang avian influenza, ayam-ayam yang sudah mati tetap masih bisa diperiksa apakah matinya karena virus flu burung atau bukan, karena virus avian influenza atau bukan. Dan uji ini tidak bisa ataupun tidak cocok untuk proses screening karena memerlukan jumlah gen virus dalam jumlah yang tinggi. Sehingga biasanya ini dipakai untuk apabila ada hewan ataupun manusia yang sudah menunjukkan gejala, tanda-tanda penyakit, maka baru dites menggunakan yang berbasis antigen. Nah, kemudian hasil uji rapid test berbasis antigen ini apa maknanya? Bila hasil uji positif pada suatu individu memberikan informasi bahwa individu tersebut, hewan ataupun manusia tadi, telah terpapar atau pernah terpapar oleh agen penyakit tersebut sesuai dengan alat ujinya. Artinya positif bahwa
hewan tersebut atau manusia tersebut mengandung virus sesuai dengan alat ujinya. Namun bila hasilnya negatif pada individu, memberikan informasi bahwa individu tersebut tidak terpapar oleh agen virus tersebut. Ya, jadi kalau tidak positif, berarti itu negatif, berarti orang itu ataupun hewan itu aman, tidak mengandung penyakit. Jadi ini penjelasan ini ada hal yang perlu dipemahamkan bersama. Ada yang mendeteksi antibodi, ada yang mendeteksi antigen atau agen virusnya tersebut. Kesimpulannya, bila seseorang atau hewan diuji dengan menggunakan rapid test diagnosis yang berbasis pada antibodi dengan hasil positif, kalau ini antibodi hasil positif, maka orang atau hewan tersebut bisa dikatakan pernah terpapar oleh virus sesuai dengan alat tes yang digunakan untuk menguji. Namun, bila hasilnya negatif, maka orang atau hewan tersebut tidak pernah terpapar oleh virus sesuai alat tes tersebut. Ya, jadi tidak pernah terpapar karena di situ belum terbentuk antibodi. Makanya ada saran diulang seminggu kemudian atau 14 hari kemudian untuk memastikan apakah betul di dalam tubuh seseorang itu tidak ada virusnya karena tidak ada antibodinya. Kemudian, bila seseorang atau hewan diuji dengan menggunakan rapid test diagnostik yang berbasis antigen, bila hasilnya positif, maka orang atau hewan tersebut telah terinfeksi oleh virus sesuai alat tes yang digunakan untuk menguji. Bila negatif, maka orang atau hewan tersebut tidak terinfeksi oleh virus sesuai alat tes yang digunakan untuk menguji. Jadi saya pikir ini menjadi jelas. Ada dua alat tes untuk mengetahui kondisi seseorang, yaitu yang dites antibodinya dan dites juga untuk menemukan virusnya. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan bila seseorang atau hewan diuji dengan kedua jenis alat tersebut, hasilnya positif? Kita ingat dulu pada waktu kita di lapangan menemukan ayam, kemudian kita tes dengan menggunakan rapid test positif, maka segera sampelnya itu dibawa ke laboratorium. Yang dulu kita kenal sering dibawa ke BPVET. Karena kenapa di BPVET? Karena di BPVET bisa dilakukan uji konfirmasi, yaitu dengan menggunakan uji PCR atau polymerase chain reaction. Alat ini yang berbasis proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida virus. Sehingga bila hasil ujinya PCR positif, maka sudah pasti diagnosanya positif. Jadi artinya ini tidak membutuhkan virus dalam jumlah yang besar karena virusnya diamplifikasi oleh mesin PCR tersebut. Nah, biasanya uji PCR tadi hanya bisa dilakukan di laboratorium yang memiliki tenaga ahli dan memiliki fasilitas uji PCR. Jadi, semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi kolega semua, sehingga kalau ada orang bertanya ataupun masyarakat awam bertanya, bisa dijelaskan. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah kan sedang melakukan screening ya dengan menggunakan rapid test tadi. Jadi apabila terjadi kasus positif negatif, teman-teman kolega sudah tahu bagaimana yang harus segera dilakukan. Jadi bisa disarankan bila hasilnya positif, maka harus segera dilakukan isolasi agar tidak terjadi penularan antar manusia yang lain atau hewan yang lain. Jadi demikian paparan ini, semoga bisa memberikan pemahaman khususnya bagi para kolega dokter hewan agar apabila mendapat pertanyaan dari masyarakat umum dapat membantu menjelaskan apa arti penting penggunaan rapid test diagnostik ini dalam rangka mencegah penularan rantai penyakit
yang saat ini khususnya penyakit COVID-19. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita dan pastikan bahwa kita selalu stay di rumah, dan bila tidak penting tidak perlu harus pergi dari rumah, dan apabila pergi jangan lupa selalu menggunakan masker dan bawa hand sanitizer untuk selalu mencuci tangannya apabila sedang ataupun telah bersentuhan dengan benda-benda yang selama bepergian. Kemudian hindari kerumunan atau keramaian, karena kita tahu penularan virus ini antar manusia dan bisa menular melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Makanya cegah tangan kita bila masih belum bersih untuk tidak menyentuh bagian muka kita. Dan mari kita selalu tetap berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berakhir. Dan saya yakin pasti bisa. Sekali lagi, saya sampaikan salam kepada seluruh kolega Dr. Hewan di Indonesia. Salam sehat, Viva Veteriner. Jayalah Dr. Hewan Indonesia, majulah Dr. Hewan Indonesia, bersatulah Dr. Hewan Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.